Terima kasih, pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, Rizky Maulana, remaja asal Kota Medan, Sumatera Utara, sukses mengharumkan nama Indonesia dan di kancah internasional maksud saya. Rizky mampu meraih juara 3 dan mengalahkan 47 peserta dari berbagai negara dalam ajang Asia Drone Champion 2023 di Singapura. Teknologi pesawat tanpa awak atau drone kini tak hanya diminati oleh orang dewasa. Rizky Maulana, remaja asal Kota Medan, Sumatera Utara, sukses menjadi atlet pilot drone cilik yang mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah dunia. Ya, Rizky mampu meraih juara 3 dan mengalahkan 47 peserta dari berbagai negara dalam ajang Asia Drone Champion 2023 di Singapura. Kepiawaiannya menerbangkan drone berawal dari hobi sang ayah yang gemar menjadi pelatih dan teknisi aerosport, aeromodeling, dan drone Sumatera Utara. Untuk mengasah kemampuannya, remaja berusia 16 tahun ini rutin berlatih 2 kali seminggu menggunakan laptop dan joystick yang mensimulasikan drone yang sedang diterbangkan. Dalam latihan ini, Rizky mengasah kemampuan motorik dan meningkatkan respon saat menerbangkan drone di jalur balap. Latihannya pun membuahkan hasil. Rizky meraih juara keempat dalam kategori beginner pada Drone Race Liga Nasional Seri 1 tahun 2022 yang diikuti oleh 32 pilot drone dan juara 3 dalam ajang Asia Drone Champion 2023 di Singapura. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah bersama dengan Rizky Maulana selaku atlet drone dan Ari selaku orang tua dan juga pelatih Rizky. Selamat pagi Pak Arif dan juga Rizky, apa kabar? Ya, selamat pagi. Luar biasa sekali ya, Rizky memenangkan ajang Drone Champion Asia 2023. Nah, saya ingin ke Rizky terlebih dahulu. Rizky, sebelum kita bertanya tentang bagaimana perjalanan kompetisinya, tapi saya ingin tahu, pertama kali kenal drone dan suka drone itu dari mana, Rizky? Pertama kali suka drone itu dari orang tua juga. Waktu itu karena orang tua mainnya aeromodeling, terus drone-drone yang buat video fotografi, jadi tertarik untuk mengikuti. Berarti Pak Arif langsung ini yang memperkenalkan drone kepada Rizky, begitu Pak Arif ya? Ya, benar Mas. Pak Arif ini saya ingin tahu latar belakang terlebih dahulu. Pak Arif memang pecinta aeromodeling, pecinta drone begitu ya, sehingga tekun memang ada di bidang ini dan menularkan kepada Rizky. Ya, jadi sebelumnya itu saya memang hobi aeromodeling. Hobi aeromodeling dan kebetulan saya dulu juga seorang atlet aeromodeling. Oke. Nah, kemudian seiring berkembangnya teknologi itu muncullah yang namanya drone. Saya juga menggelutin, saya seorang profesional pilot juga teknisi drone. Dan saya mengajarkan kepada Rizky juga untuk menggeluti bidang ini gitu. Ini sampai dengan menang kejuaraan tingkat Asia Pak Arif. Pak Arif nyangka nggak? Sebenarnya kita memang sudah punya target ya. Tapi untuk target kita itu adalah bersaing sambil mencari pengalaman. Dan kemenangan kemarin itu adalah bonus ya. Baik. Susah nggak sih ngajak Rizky untuk suka dan mau? Atau karena Rizky memang sering melihat kegiatan Pak Arif juga, jadi mudah-mudah saja gitu pendekatannya? Kalau untuk basicnya Rizky ini memang sudah lama main remote control Mas. Jadi waktu dia usia masih masih TK lagi dia sudah saya ajarkan remote control untuk mobil-mobil RC car gitu. Nah jadi untuk pemahaman di drone tidak begitu sulit, hanya membiasakan saja gitu. Karena dalam drone ini kita bermain menggunakan Googles, jadi kita tidak melihat langsung. Kita seperti seolah-olah ada di dalam pesawatnya. Hanya untuk penyesuaian itu aja sih. Lalu memang sosok Rizky ini memang diproyeksikan untuk menjadi atlet, untuk menjadi ahli di bidang drone? Ya benar, kita desain untuk itu. Umur berapa akhirnya Rizky diperkenalkan kepada drone dan yakin bahwasannya
ini memiliki masa depan begitu. Atlet drone memiliki masa depan sehingga jika diteruskan ini akan melahirkan sebuah prestasi. Saya mengenalkan drone ini sebenarnya sudah lama, tetapi hanya sebatas untuk drone-drone videografi gitu ya. Untuk di drone race sendiri yang ada prestasinya itu saya kenalin tuh di tahun 2022. Pada saat itu Rizky masih kelas 3 SMP. Nah, saya kebetulan menjadi salah satu pengurus di cabang olahraga air modeling dan drone. Nah, jadi saya membina beliau ini supaya menjadi atlet untuk perwakilan kita di PON nanti. Jadi awal karirnya itu di tahun 2022. Baik, saya ingin ke Rizky. Rizky, Ya, di antara banyak mimpi anak-anak begitu ya, kenapa Rizky memilih untuk menjadi atlet drone? Apa yang Rizky sukai dari drone? yang Rizky sukai dari drone itu karena banyak kompetisinya yang dibikin dari orang-orang luar negeri gitu. Jadi berkeinginan untuk mengikuti kompetisinya. Dan ini juga adalah suatu kegiatan yang positif buat anak-anak yang tidak mempunyai kegiatan lebih gitu. Seperti apa contohnya Rizky? Kenapa hal ini menjadi positif menurut Rizky? Karena positif itu bisa dibilang itu karena kita itu bisa berlatih di hari Sabtu Minggu mungkin karena tidak ada kegiatan yang lain. Ya. Jadi kita bisa berlatih setiap Sabtu dan Minggu di hari libur untuk meningkatkan performa bermain drone. Baik, dibanding berkumpul melakukan hal-hal negatif begitu ya, lebih baik menyalurkan hobi, menyeriuskannya menjadi satu profesi dan menghasilkan prestasi. Saya ingin ke Pak Arif. Pak Arif, ini baru mendengar sedikit dari Rizky saja, saya sudah membayangkan Rizky punya karakteristik kompetitif. Ini dari mana Anda membangun karakteristik ini? Sejak kecil diajarinkah untuk ikut kompetisi? Ya benar, jadi begini Mas, sebelumnya di drone racing ini saya sudah memberikan pemahaman tentang kompetisi ke Rizky dari hobi remote control. Jadi di hobi remote control ini sejak kecil, sejak SD itu dia memang sudah menjuarai beberapa kejuaraan. Bahkan untuk ada beberapa klasifikasi remote control, dulu itu ada namanya RC Drip ya. Ya. Jadi beliau ini juga juara RC Drip Medan ya di usia yang dini gitu. Padahal tuh lawan-lawannya tuh di atas dia semua, bahkan seusia saya. Jadi memang saya udah tanamkan jiwa kompetisi ke beliau. Selain jiwa kompetisi juga skill pasti dipersiapkan Pak Arif ya? Benar sekali. Jadi karena saya juga praktisi kompetisi itu juga dulunya. Jadi saya memberikan tips-tips dan trik kepada Rizky untuk mengikuti pola-pola bermain gitu. Oke, saya ingin ke Rizky. Rizky. Ya. Nah, tadi kan memang Rizky tergambarkan begitu ya, sangat kompetitif sejak dari kecil begitu. Rizky mengenal adanya kompetisi, mengikuti banyak kompetisi. Tapi kan di balik itu selain mental juga butuh skill nih untuk menjalankan drone, untuk bertanding di lapangan begitu. Skill itu harus dipersiapkan. Kalau Rizky sendiri mengasah skill bermain drone ini, kesulitan sendiri nggak di awal begitu hingga saat ini? Dari awal mengenal drone itu memang sangat sulit untuk dikendalikan karena dia full manual gitu kan. Untuk drone racing ini dia full manual. Seiring berjalannya waktu karena kita sering berlatih, itulah karena bilang tadi tidak ada kegiatan lebih. Jadi Sabtu Minggu itu bisa berlatih dan terus berlatih untuk meningkatkan performa. Terus ada juga simulator drone-nya dimainkan dari device laptop. Dari kecil Rizky memang sudah biasa bersaing dengan teman-teman yang tidak pada umurnya gitu, pada range umur tertentu begitu. Itu kan butuh mental yang tinggi begitu. Rizky kan berbeda umur, ada gapnya begitu. Pasti tingkat percaya dirinya juga tidak sama begitu. Apakah punya trik tersendiri dalam menghadapi hal ini? Trik tersendiri itu percaya prosesnya sih, karena sudah banyak berlatih, jadi tidak ada keraguan buat kekalahan gitu, fokus menang gitu. Pak Ari juga apakah mengajarkan bagaimana ia meneguhkan mentalnya,
punya rasa percaya diri, sehingga dalam kompetisi dapat memenangkan banyak prestasi. Tapi jangan dijawab dulu, Pak Ari, kita akan break terlebih dahulu. Pemirsa juga jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Halo Indonesia. Masih bersama Rizky Maulana selaku atlet drone dan Ari selaku pelatih yang juga orang tua dari Rizky. Pak Ari, saya ingin melanjutkan perbincangan kita tadi, Pak Ari. Pak Ari, ini bagaimana membangun rasa kepercayaan diri sosok Rizky begitu hingga saat ini bisa menjadi juara? Oke, jadi di awal itu memang Rizky sendiri pun juga masih merasa belum sangat percaya diri ya untuk menjadi seorang juara gitu. Tapi saya selalu memberikan dia motivasi. Motivasi yang saya berikan itu dengan memberikan dia video-video para juara-juara kelas dunia. Jadi saya lihatkan kepada dia bahwasanya seusia dia juga sudah banyak yang berprestasi, bahkan ada yang di bawahnya lagi tuh. Jadi saya berikan motivasi, ada satu orang pembalap dari Thailand dan memang sangat expert juga ikut juga kemarin di ajang Asia Drone Championship, itu masih berusia 8 tahun dan sudah menjadi juara di banyak kejuaraan. Jadi saya bilang ke Rizky, coba lihat dia seusia yang dini sudah punya percaya diri yang besar. Dan saya bilang yang penting fokus berlatih, kontrol emosi supaya bisa mengontrol emosi dia dalam kegiatan balapannya, jangan terpengaruh dengan pancingan-pancingan dari lawan gitu. Jadi yang penting dia presisi. Untuk kecepatan saya katakan kepada Rizky itu adalah nomor 2. Yang pertama itu adalah presisi. Kalau kita sudah presisi, untuk menambah kecepatan itu lebih gampang gitu. Baik, saya ingin ke Begitu Rizky. kira-kira. Kalau ayah memberikan motivasi seperti itu, tanggapan Rizky seperti apa? Apakah bisa menjadi booster yang luar biasa sehingga Rizky juga akhirnya mentalnya menjadi mental pemenang? Sebenarnya tidak ada keraguan buat kekalahan. Jadi karena sudah banyak berlatih, jadi enak dia untuk memenangkannya gitu. Tapi kalau Rizky sendiri sering mengikuti ajang internasional? Nggak sering sih, baru-baru ini aja. Oke, dan yang terakhir ini memenangkan juara ketiga tingkat Asia. Ya. Baik, bisa diceritakan awal mulanya seperti apa Rizky? Awal mula dari mana nih? Pertama kali mengikuti ajang kompetisi ini? Pertama kali ajangnya ini mana ya? Melihat pemain-pemain dari luar negeri itu sangat kencang-kencang, hebat-hebat, mainnya. Terus jadi ada sedikit mental down juga. Tapi Rizky juga sudah mengincar kompetisi ini sejak lama sehingga juga sudah mempersiapkan atau seperti apa Rizky? Sebenarnya dari lama itu sudah dipersiapkan. Latihan yang setiap Sabtu Minggu itu sudah dipersiapkan. Saya ingin ke Pak Ari. Pak Ari? Ya. Oke, perjalanan mengikuti kompetisi ini seperti apa Pak Ari? Apakah memang kompetisi ini menjadi kompetisi salah satu target? Bagaimana Rizky dipersiapkan untuk menjadi seorang pemenang dan meraih prestasi? Ya benar. Jadi saya punya road to gold medals ya. Jadi roadmap-nya itu kita udah buat. Kita sudah buat roadmap-nya. Artinya memang ini adalah bagian dari target kita di akhir tahun 2023 kemarin. Di sebelum-sebelumnya juga kita sudah mengikuti beberapa pertandingan seperti di Malaysia juga kemarin kita ikuti kualifikasi World Champ. Target kita itu sebenarnya adalah lolos di kualifikasi, tapi mungkin di 2023 yang lalu itu kita belum mampu lolos untuk kualifikasi World Champ. Jadi target yang selanjutnya adalah Asia Drone Championship dan alhamdulillah dengan persiapan yang cukup kita bisa berhasil di Asia Drone. Nah, Rizky, nyangka nggak di tahun 2023 kemarin menang juara
3, meraih medali juara 3. Nyangka nggak akan ada di posisi itu? Sebenarnya tidak nyangka juga karena goalsnya itu waktu itu masuk semifinal aja udah hebat kali gitu. Iya. Jadi rupanya mendapatkan bonus dari nggak tahu dari mana gitu bisa dapat juara 3. Tapi kurang lebih pesertanya bisa digambarkan seperti apa, Rizky? Apakah juga sudah mempelajari teknik-teknik dari pesertanya atau lawan-lawan dari Rizky sendiri? Kalau teknik sih Rizky waktu player lain main, Rizky melihat dan seksama itu gimana kencengnya, gimana teknikalnya mereka main. Rata-rata umurnya berapa, Rizky, kalau boleh tahu di kompetisi tersebut? Kalau di kompetisi tersebut itu umurnya itu kurang lebih 30-an, kurang lebih 33. Tapi variatif ya, akhirnya ketemu juga sama yang dari mana tadi, 8 tahun itu ya? 8 tahun dari Thailand. Dari Thailand, dan dia juga memenangkan medali? Ya, Oke, dia juara berapa, Rizky? Juara kalau 4 nggak salah, kemarin. Juara juara 4. 4. Artinya Rizky berhasil mengalahi yang dijadikan motivasi oleh ayah ya, begitu ya. Tapi kalau sepanjang kompetisi, Rizky, ini lawan paling berat ini dari negara mana? Kalau lawan paling berat itu dari negara Korea dan Thailand itu tadi. Oh, dari Korea dan Thailand. Thailand tadi juga menjadi lawan yang sangat kompetitif ya, Rizky ya. Kita ingin ke Pak Ari. Pak Ari, Ya, Pak Ari, apakah yang diperhitungkan dalam mengikuti kompetisi ini? Pasti kompetisi ini sangat kompetisi yang merupakan kompetisi yang bergengsi begitu. Pasti juga lawannya juga dipelajari, dan poin-poin apa saja yang menjadi penilaian penting? jadi yang pertama itu kita sebelum bertanding memang selalu monitoring ya, monitoring. Pada saat bertanding itu kita bisa memonitoring mereka lewat monitor. Kita baca trik-trik dia, cara-cara dia memasuki gawang-gawang di tikungan. Nah, saya berdiskusi singkat dengan Rizky pada saat kita monitoring mereka balap, dan untuk mengambil sisi-sisi mana kelemahan mereka. Umumnya itu seperti pemain dari Korea Selatan dan dari Jepang itu mereka sangat kencang sekali. Dan ya harapan kita mereka ada crash sehingga kita punya peluang untuk menyusul gitu. Karena kalau untuk dari sisi kecepatan memang kita masih tertinggal dengan Korea Selatan, Jepang dan Thailand. Tetapi kita lebih bermain di presisinya gitu. Oke. Ada satu poin yang memang menjadi perhatian khusus Pak Ari dan juga tim begitu, Rizky begitu, untuk mendapatkan gelar. Tapi Pak Ari nyangka nggak kalau misalkan Rizky bisa memenangkan gelar ini? Sebenarnya ini di luar dugaan juga, meskipun kita berharap menang ya. Di mana-mana kita kalau balap tuh pasti harapannya menang. Di awal hari pertama aja kita sebenarnya sudah sedikit pesimis nih melihat ada seorang runner up juara dunia dari Jepang. Kemudian kita lihat lagi ada juara dari Korea. Dan di antara 57 peserta itu hampir lebih 10 peserta itu adalah juara dunia yang pernah menjuarai berbagai kejuaraan dunia. Sehingga menimbulkan sedikit rasa pesimis, tetapi kita semangat artinya meskipun kita kalah, tetapi dengan kita sudah bermain dengan para juara dunia itu adalah merupakan suatu pelajaran yang berharga. Jadi itu yang saya tanamkan ke Rizky supaya dia jangan nervous gitu, meskipun di awalnya sangat nervous. Oke, terakhir Pak Ari, apakah mengikuti kompetisi ini kan tentu mendapatkan gelar dan membanggakan negara sendiri, membanggakan Indonesia. Apakah ada perhatian khusus dari pemerintah dan apa harapannya? Terkait perhatian itu kita kebetulan memang dari tahun 2023 awal itu kita udah ada support dari pemerintah, khususnya dari pemerintah daerah. Dalam hal ini kita dapat support penuh dari KONI Sumatera Utara. Kami juga sangat berterima kasih kepada KONI Sumatera Utara yang sudah membantu kami, mensupport kami sampai sejauh ini. Jadi untuk seluruh kegiatan kita
dalam pertandingan, apakah itu biaya-biaya pertandingan, akomodasi, sampai uang pembinaan itu kita disupport oleh pemerintah dalam hal ini KONI. Dan kedepannya kita juga akan berusaha untuk lebih baik lagi supaya dapat mengharumkan nama Sumatera Utara khususnya ya di bidang olahraga ini, begitu. Baik, semoga prestasi yang diraih hari ini begitu ya dapat menjadi pematik untuk menggapai prestasi-prestasi lainnya. Terima kasih Pak Rizky dan juga Mas Rizky dan juga Pak Ari telah menginspirasi di Halo Indonesia, telah berbagi cerita di Halo Indonesia. Sukses selalu, selamat beraktivitas. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda berwisata religi di Kota Medan, Sumatera Utara. Sesaat lagi, tetap di Halo Indonesia.